Ya, mohon izin teman-teman, apa udah terlihat PPT-nya? Ya udah. Sudah. Ya, dari kelompok bisa dimulai. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk? Halo, apakah suara saya sudah masuk? Iya, Giska. Sudah, Giska. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nur dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Neoplasma muskuloskeletal mengenai tumor primer spesifik, tumor metastasi, dan osteosarkoma. Bisa di next. Ya, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Asyirda, SPRM MTIS, dengan anggota kelompok ada Fajariana Trimulya, ada saya Giska Ramadianti, ada Haironisa, ada Salsabila Putri Wijaya. Bisa di next. Ya, pada presentasi kali ini kami memiliki dapat isi yang pertama mengenai neoplasma muskuloskeletal, yang kedua tumor primer dan tumor primer spesifik, yang ketiga tumor metastasi, yang keempat osteosarkoma, dan yang kelima kesimpulan. Selanjutnya yang pertama neoplasma muskuloskeletal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, izin selanjutnya. Ya, jadi neoplasma muskuloskeletal ini adalah gumpalan daging yang berkembang dan menyebar ke sistem muskuloskeletal termasuk tulang, sendi, ligamen, otot, dan saraf. Adanya tumor pada sistem muskuloskeletal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ya, jadi tumor ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu tumor otot dan tumor tulang. Lalu juga dapat dibagi menjadi tumor jinak dan tumor ganas. Nah, untuk tumor jinak ini tidak dapat memberikan rasa sakit, tetapi juga bisa tidak memberikan rasa sakit dan tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain sehingga dapat menjadi kanker. Sedangkan untuk tumor ganas itu memberikan rasa sakit yang lebih dibanding tumor jinak dan dokter akan menentukan tumor ini termasuk ke dalam kanker primer atau kanker sekunder. Ya, masuk ke bagian selanjutnya, tumor primer dan tumor primer spesifik. Untuk tumor ini dapat berasal dari dalam tulang, jaringan, atau sel kartilago yang berhubungan dengan epifisis atau unsur pembentukan darah yang terdapat pada sumsum tulang. Jadi tumor primer ini adalah tumor yang dimulai dari sel otak dan bisa menyebar ke bagian otak lain atau ke tulang belakang. Nah, tetapi tumor primer ini biasanya jarang menyebar ke organ lain, berbeda dengan tumor primer spesifik yang sama dapat menyebar ke sel otak, namun biasanya dapat juga menyebar ke organ lain di mana ada letak spesifiknya, sehingga mudah dikenali. Ya, selanjutnya ya untuk epidemiologinya ini untuk tumor tulang atau osteosarkoma itu bila dibandingkan dengan tumor jenis lain itu sangat kecil, jadi hanya kurang lebih 1% dari seluruh tumor di tubuh manusia. Menurut laporan WHO, osteosarkoma kira-kira hanya 0,2% dari keseluruhan neoplasma. Di Amerika dan Eropa didapatkan angka 0,8% kasus per 100.000 populasi. Di Brazil dan Argentina didapatkan angka lebih tinggi, yaitu 1,52% per 100.000 populasi. Sedangkan di Israel 1,4% 100.000 populasi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk etiologi, faktor penyebab terjadinya tumor tulang meliputi genetik. Beberapa kelainan genetik dikaitkan dengan terjadinya keganasan tumor tulang. Misalnya sarkoma jaringan lunak atau soft tissue sarkoma (STS). Dari data penelitian diduga mutasi genetik pada sel induk mesenkin dapat menimbulkan sarkoma. Ada beberapa gen yang sudah diketahui mempunyai peranan dalam kejadian sarkoma, antara lain gen RB1 dan P53.
Radiasi. Yang kedua, radiasi. Tumor yang sering ditemukan akibat radiasi adalah malignant fibrous histiocytoma atau MFH dan angiosarkoma atau limfangiosarkoma. Jarak waktu antara radiasi dan terjadinya sarkoma diperkirakan sekitar 11 tahun. Yang keempat ada bahan kimia. Bahan kimia itu seperti dioksin dan phenoxyherbicide diduga dapat menimbulkan sarkoma, tetapi belum dapat dibuktikan. Sedangkan polifilin klorida dapat menyebabkan angiosarkoma hepatik dan bahan kimia lainnya. Yang kelima, trauma. Sekitar 30% kasus keganasan pada jaringan lunak mempunyai riwayat trauma. Yang keenam, limfedema kronis. Limfedema ini akibat operasi atau radiasi dapat menimbulkan limfangiosarkoma dan kasus limfangiosarkoma pada ekstremitas superior. Yang ketujuh, infeksi. Keganasan pada jaringan lunak dan tulang dapat juga disebabkan oleh infeksi parasit, yaitu filariasis. Patofisiologi, adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diisi oleh sel tumor, timbul reaksi dari tulang normal dan respon osteolitik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Sel tumor pada tumor jinak bersifat tumbuh lambat sehingga tumor jinak pada umumnya tidak cepat membesar dan mendesak jaringan sehat sekitarnya secara serempak sehingga bentuknya simpai atau serabut pembungkus yang memisahkan jaringan tumor dari jaringan sehat. Sedangkan sel tumor pada tumor ganas atau kanker tumbuh cepat sehingga tumor ganas pada umumnya cepat menjadi besar dan menyusup ke jaringan sehat sekitarnya. Untuk klasifikasi tumor tulang itu sendiri, untuk tumor tulang benigna ini ada osteoma, kondroma, dan osteokondroma. Dan tumor tulang maligna itu ada osteosarkoma, sarkoma Ewings, myeloma multiple, fibrosarkoma, kondrosarkoma, dan tumor tulang maligna sekunder. Klasifikasi tulang berikutnya itu ada tumor tulang metastasik, di mana tumor tulang metastasik ini lebih sering dari tumor tulang maligna primer. Tumor yang muncul dari jaringan tubuh mana saja bisa menginflasi tulang dan menyebabkan destruksi tulang lokal. Dengan gejala yang mirip dengan yang terjadi pada tumor tulang primer, tumor metastasik paling sering menyerang kranium, vertebra, pelvis, femur, dan humerus. Selanjutnya adalah manifestasi klinis asal oseus. Yang pertama itu ada kondrosarkoma, itu berasal dari kartilago, tidak nyeri, tumbuh lambat, rekuren, dan invasif secara lokal, muncul paling sering pada panggul, femur proksimal, kosta, gelang bahu, dan biasanya diderita pria berusia 30 hingga 50 tahun. Untuk sarkoma osteogenik ini, tumor osteoid tampak pada spesimen. Tumor tumbuh dari osteoblast, pembentuk tulang, dan osteoklas, pencerna tulang. Muncul pada paling sering pada femur, tibia, humerus, fibula, ileum, vertebra, mandibula, dan biasanya diderita pria berusia 10 hingga 30 tahun. Yang selanjutnya itu ada asal non-oseus. Yang pertama itu ada kordoma, dihasilkan dari remnants embryonic notochord, berlangsung lambat, biasanya ditemukan pada ujung kolumna spinalis dan steno occipital, sacrococcygeal, dan area vertebra. Ditandai dengan konstipasi dan gangguan penglihatan dan biasanya diderita pria umur 50 hingga 60 tahun. Yang kedua itu ada sarkoma Ewing di sumsum tulang dan menyerang gugusan tulang datar dan tulang panjang. Biasanya ini menyerang ekstremitas bawah. Yang paling sering itu di femur, tulang innominata, costa tibia, humerus, vertebra, dan fibula. Dan biasanya diderita pada pria usia 10 hingga 20 tahun. Untuk penata laksanaannya sendiri, yang pertama itu ada pengobatan. Pengobatan itu bisa dilakukan secara kemoterapi, seperti gemcitabine dan docetaxel. Yang kedua ada analgesik, seperti morfin, oksikodon, hidrokodon, dan fentanyl. Yang kedua itu bisa dilakukan secara pembedahan, seperti eksisi tumor, pembedahan radikal, seperti hemipelvic
apendektomi atau amputasi interscapulothoracika atau ekstremitas, pertahanan ketinggian kepala tempat tidur minimal 30 derajat, dan elevasikan kaki tempat tidur atau tempatkan stam atau panting yang terkena di atas bantal selama 24 jam pertama. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu tumor metastasis. Next. Ya, tumor metastasis adalah penyebaran kanker dari satu organ atau jaringan tubuh ke organ atau jaringan tubuh lainnya. Istilah metastasis memiliki arti bahwa kanker telah menyebar keluar organ atau jaringan dari tempat kanker pertama kali muncul. Kondisi ini dapat terjadi di mana saja, baik di daerah tempat kanker berasal atau jauh dari tempat awal munculnya kanker. Sel kanker tersebut biasanya menyebar melalui darah atau kelenjar getah bening. Ya, adapun epidemiologinya, secara epidemiologi, tumor intrakranial metastasis lebih banyak insidensinya dibanding tumor intrakranial primer. Sebagian besar pasien memiliki waktu bertahan hidup yang lama setelah diagnosis awal, maka perkembangan penyakit metastasis relatif umum. Metastasis ke otak pada orang dewasa paling umum muncul dari tumor primer paru-paru sebanyak 50-60%, kemudian payudara 15 hingga 20%, kemudian kulit atau melanoma itu 5-10%, dan saluran pencernaan itu 4-6%. Bisa di next. Ya, adapun etiologi, tumor metastasis tumbuh ke dalam atau menyerang jaringan sehat di dekatnya, bergerak melewati dinding kelenjar getah bening terdekat atau pembuluh darah. Setelah itu bergerak melalui sistem aliran getah bening dan darah ke bagian tubuh yang lain. Kemudian berhenti di pembuluh darah kecil di tempat yang jauh, menyerang dan menembus dinding pembuluh darah, lalu bergerak ke jaringan sekitarnya. Tumbuh di jaringan tersebut sampai terbentuk tumor kecil. Setelah itu menyebabkan pembuluh darah baru tumbuh, yang menciptakan suplai darah yang memungkinkan tumor untuk terus tumbuh. Bisa di next. Ya. Kemudian patofisiologi dalam penyakit ini, tahapan dalam proses metastasis diantaranya adalah yang pertama invasi. Sel-sel maligna tumbuh keluar dari lokasi asalnya ke area sekitarnya. Yang kedua, pemisahan sel. Sel-sel maligna memisahkan diri dari neoplasma primer dan menembus pembuluh limfatik atau pembuluh darah. Yang ketiga, diseminasi atau sel-sel maligna menjalani berbagai interaksi seluler yang melibatkan imunitas dan perlekatan. Yang keempat, penetapan awal dan proliferasi, yaitu kapiler-kapiler baru tumbuh dan akhirnya menembus sel-sel maligna, yang menciptakan suplai darah di mana sel maligna mendapatkan nutrisi dan memungkinkan produk sisanya dibuang. Kemudian ada manifestasi klinis. Yang pertama, penyakit otak metastasis biasanya menyebabkan yang pertama sakit kepala, kejang, kehilangan keseimbangan. Yang kedua, penyakit paru metastasis sering disertai dengan nyeri dada dan nafas pendek. Kemudian gejala penyakit hati metastasis termasuk penyakit kuning dan pembengkakan perut. Yang terakhir yaitu penatalaksanaan penyakit ini. Yang pertama ada intervensi fisioterapi, di mana klasifikasi rehabilitasi medik pada pasien kanker berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien, yaitu rehabilitasi preventif, rehabilitasi restoratif, rehabilitasi suportif, dan rehabilitasi paliatif. Yang kedua yaitu pencegahan, di mana kita bisa melakukan yang pertama menghentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Yang selanjutnya mempertahankan berat badan ideal dengan menjalani pola makan sehat dan rutin olahraga. Yang ketiga membatasi radiasi langsung yang berlebihan pada tubuh. Yang keempat batasi diri mengonsumsi makanan berlemak, mengurangi makanan yang diasap.
dibakar dan diawetkan dengan nitrit maupun zat kimiawi buatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya yang keempat itu ada osteosarkoma. Untuk pengertian dari osteosarkoma sendiri itu adalah sebagai suatu neoplasma di mana jaringan osteoid disintesis oleh sel-sel ganas. Nah, sebagian tumor ini tumbuh pada permukaan tulang, sedangkan yang lain terbatas pada kafum medular. Beberapa muncul dari tulang normal, sedangkan yang lain timbul dari penyakit Paget atau setelah radiasi atau osteosarkoma sekunder. Untuk epidemiologinya, telah dikenal sejak 200 tahun lalu, insiden di Amerika sekitar 4-5 per 1 juta penduduk dengan jumlah kasus baru 1.000 sampai 1.500 per tahun. Nah, serta tidak berhubungan secara bermakna dengan kelompok etnik atau ras. Distribusi usia tumor ini bimodal. Kebanyakan terjadi pada usia muda, sering pada dekade kedua dengan 60% pada usia 40 tahun. Nah, kondisi predisposisi harus dipertimbangkan pada kasus dengan usia lebih tua. Secara keseluruhan, laki-laki lebih banyak daripada penderita perempuan. Selanjutnya untuk etiologinya, ini terjadi akibat perubahan DNA dapat terjadi dengan cara diturunkan dari orang tua atau perubahan gen turunan atau dengan cara didapat atau perubahan gen akuisita. Nah, faktor risiko terkait gaya hidup seperti berat badan, aktivitas fisik, diet, dan merokok. Namun ada juga nih beberapa faktor lain yang mempengaruhi risiko osteosarkoma, yaitu berusia 10 hingga 30 tahun, terutama pada masa growth spurt jenis kelamin perempuan, terkait periode growth spurt yang muncul lebih cepat, radiasi di tulang, penyakit tulang, sindrom kanker bawaan, dan lainnya. Selanjutnya untuk patofisiologi, tumor ini tumbuh di bagian metafisis tulang panjang dan biasa ditemukan pada ujung bawah femur, ujung atas humerus, dan ujung atas tibia. Nah, tumor ini memecah melalui dinding periosteum dan menyebar ke jaringan lunak sekitarnya. Kemudian, garis epifisis membentuk terhadap gambarannya di dalam tulang. Adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dari tulang normal dengan respon osteolitik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang, dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Selanjutnya untuk manifestasi klinis, yaitu yang pertama rasa nyeri dan sakit pada tulang atau persendian, yang kedua terbatasnya gerakan pada tubuh, yang ketiga sakit ketika disentuh, terjadi pembengkakan atau benjolan di sekitar tulang atau pada ujung tulang. Yang keempat, pincang, jika benjolan tumor berada di kaki. Nah, yang kelima, retaknya tulang yang disebabkan oleh sesuatu tidak normal atau patah tulang pada gerakan rutin. Selanjutnya untuk penata laksanaan, yang pertama itu menetapkan tujuan dengan pengembalian dan pemeliharaan fungsi lingkup gerak sendi. Lalu mengoptimalkan pengembalian kemampuan mobilisasi. Yang kedua, penentuan masalah. Nah, ini ditegakkan berdasarkan anamnesi, yaitu seperti usia umumnya muda, adanya keluhan nyeri. Lalu bisa menggunakan pemeriksaan fisik atau lokalisasi besarnya tumor, dan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, ada intervensi, yaitu penanggulangan keluhan nyeri. Lalu preventif terhadap gangguan fungsi yang dapat terjadi pasca tindakan, keterbatasan lingkup gerak sendi seperti fleksibilitas, gangguan mobilitas, dan sindrom dekondisi. Lalu penanganan gangguan fungsi atau disabilitas yang ada. Selanjutnya.
Ya, baik. Selanjutnya itu kesimpulan dari pemaparan yang sudah kelompok kami bawakan. Jadi neoplasma muskuloskeletal adalah gumpalan daging yang berkembang atau menyebar ke sistem muskuloskeletal termasuk tulang, persendian, ligamen, otot, dan saraf. Nah, tumor biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu tumor otot dan tulang. Kemudian yang dapat dianggap tumor jinak itu berarti tumor ini tetap memberi rasa sakit, tetapi tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya dan dapat menjadi kanker. Nah, sedangkan untuk tumor ganas seperti yang sudah ditentukan, tumor tersebut kanker primer yang merupakan pusat sel kanker berasal dalam satu sistem tubuh, atau kanker sekunder yang merupakan kanker yang muncul di bagian tubuh lain, tetapi sudah menyebar ke sistem muskuloskeletal. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok atas pemaparannya. Dari hasil diskusi kelompok kami, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, interupsi. Ya, dipersilakan, Hani. Ya, izin bertanya kepada kelompok dan Ibu. Dari PPT kan sudah disebutkan bahwa tumor adalah pertumbuhan jaringan baru yang terus-menerus secara cepat dan dapat berasal dari dalam tulang dan juga jaringan. Yang ingin saya tanyakan, dan saya juga pernah melihat seseorang dengan benjolan kecil di telinganya seperti daging tumbuh, tetapi dia tidak sakit, dan juga seperti amandel ataupun miom. Nah, apakah hal tersebut termasuk tumor dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Hani, atas pertanyaannya. Dari teman-teman kelompok, ada yang ingin menjawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, mungkin bisa ditampung terlebih dahulu, Giska. Ya, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali. Kami membuka tiga pertanyaan terlebih dahulu. Interupsi. Ya, dipersilakan, Firda. Iya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Firda. Tadi di PPT itu disebutkan bahwa salah satu etiologi dari penyakit tumor tulang itu adalah trauma. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa trauma itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya tumor tulang dan bagaimana prosesnya sehingga trauma ini menyebabkan tumor tulang itu bisa terjadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Firda, atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ya, interupsi. Ya, mungkin Rahma terlebih dahulu. Ya, yang ada di layar ya. saya nih. Maaf ya, Fitri ya. Dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Widayanti. Izin bertanya, kan tadi katanya di PPT kalau tumor itu kan yang walaupun jinak dia nggak sakit. Nah, ada kasus di mana orang, termasuk kakak saya sendiri, dia ada dinyatakan tumor di pergelangan tangannya. Nah, itu pas udah direncanain untuk operasi, sebelum operasi itu tumornya itu udah hilang sendiri gitu. Jadi itu gimana bisa terjadi? Gimana bisa terjadi tumor itu hilang sendiri gitu? Dan apa itu benar itu tumor gitu? Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Rama atas pertanyaannya. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman kelompok. Apakah ada yang ingin menjawab? Pertanyaan dari Hani, Firda, dan Rahma. Silakan. Izin moderator. Iya, dipersilakan anak. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Fajariana Trimulya, izin menjawab pertanyaan dari Hanifah sama dari Firda. Untuk pertanyaan Hanifah itu tumor pada apakah benjolan kecil di telinga itu merupakan tumor. Jadi tidak semua benjolan di telinga ini merupakan tumor. Benjolan di telinga dapat berupa infeksi karena virus dan bakteri yang menyebabkan pembengkakan sampai juga abses. Nah, untuk memeriksa apakah itu tumor atau bukan, diperlukan serangkaian tes sehingga dapat diketahui jenis tumor, daerah yang terkena, dan sebagainya. Jika memang benjolan tersebut adalah tumor, artinya penderita mengalami neuroma akustik yang merupakan tumor jinak dan tumor di saraf penghubung antara telinga dan otak. Penyebab neuroma akustik ini belum diketahui secara pasti, tetapi neuroma akustik ini terjadi ketika gen yang ada pada kromosom 22 tidak berfungsi dengan normal. Nah, gen pada kromosom 22 ini berfungsi mengontrol pertumbuhan sel schwann, yaitu sel yang menyelubungi sel-sel saraf di tubuh. Lalu penyakit ini merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan pertumbuhan tumor di berbagai jaringan saraf. Seperti itu. Apakah terjawab, Hani? Iya, terjawab. Terima kasih. Selanjutnya moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Firda. Jadi pertanyaan dari Firda ini salah satu sebelumnya kami penyusun sudah menjelaskan pada etiologi tumor tulang bahwa 30% dari penderita tumor ini memiliki riwayat trauma. Namun hal ini bukan berarti trauma ini menjadi penyebab tumor, tetapi yang kemungkinan terjadi adalah sebenarnya penderita ini memang telah memiliki bakat menderita kanker, namun baru mulai memperhatikan gejala setelah mengalami trauma. Mengenai penyebab pasti tumor tulang ini masih belum diketahui sampai saat ini. Karena itulah pencegahan seperti pola hidup yang sehat dianjurkan agar mengurangi faktor risiko terjadinya tumor tulang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ana atas jawabannya. Dari Hani sama Firda, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan Rahma, mungkin saya izin mencoba menjawab ya. Mohon maaf apabila salah dari pertanyaan Rahma tadi. Di website dikatakan tumor jinak tetap ada rasa sakit. Dan ada beberapa kasus, contohnya dari kakak Rahma sendiri, di mana tumor itu dinyatakan tumor di pergelangan tangan, tetapi nggak ada rasa sakit. Setelah menjadwalkan operasi, malah tumornya hilang. Itu gimana dan apa itu benar tumor? Ya, dari hasil diskusi kami, ya jika hasil diagnosa mengatakan kalau itu merupakan tumor, maka dapat dipastikan bahwa kakak Rama menderita tumor saat itu. Penyebab tumor jinak tersebut tidak sakit disebabkan tumor tersebut belum cukup besar untuk menyebabkan tekanan pada saraf, tulang, atau organ sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, selain itu, penyebab rasa nyeri juga dapat berasal dari zat-zat kimia yang dilepaskan oleh sel kanker ke bagian tumor yang kemungkinan tidak terjadi pada kakak Rahma. Nah, sebenarnya semua kasus tumor jinak ada beberapa yang memerlukan penanganan medis. Namun tidak semua pasien yang memilikinya perlu menjalani operasi untuk menghilangkan tumor tersebut. Biasanya sebelum dilakukan operasi itu dokter perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai tumor yang timbul, di mana evaluasi ini dilakukan untuk menentukan efeknya pada kesehatan pasien dan alasan lainnya. Namun apabila tumor tersebut mengganggu, maka bisa dilakukan operasi. Tetapi apabila malah menghilang sendiri, berarti memang tumor jinak itu hanya timbul dan tidak memberikan dampak negatif. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab dari Rahma?
Iya, terjawab Giska, makasih ya. Ya, terima kasih kembali Rahma. Ya, selanjutnya apa dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin dari Bu Nur ada yang ingin ditambahkan, Ibu dipersilahkan. Ada Bu Dwi dan Mbak Nina. Mbak Nina, saya mohon bantuan ya Mbak untuk koordinasi. Ya, terima kasih tadi atas pemaparannya dari kelompok 1. Alhamdulillah sudah cukup menguasai ya. Nanti bisa koordinasi, bisa hubungi saya. Terus yang bertanya juga terima kasih. Jawabannya juga sudah mengarah seperti itu. Soalnya ini pun kalau segi dari fisioterapinya kan belum masuk kita ya. Ini hanya teori yang harus kita ketahui seperti itu. Jadi kita harus lebih banyak membaca agar lebih mengerti bagaimana kondisi pasiennya dan nanti apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Baik, sementara aku silakan dulu untuk yang lainnya, mungkin ada yang bertanya lagi. Iya, baik, terima kasih Bu Nur atas tambahannya. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Iya, izin kelompok. Iya, dipersilakan, Zidan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zidan masih mute. maaf tadi ke pencet. Izin ulang pertanyaannya ya. Izin bertanya, sel maligna yang memicu tumor itu asalnya sebenarnya dari mana? Apakah dari tubuh kita atau dari luar gitu? Dan apakah setiap orang tuh selalu punya sel maligna itu dan apakah selalu berbahaya sel maligna itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk dipancar. Ya, interupsi. Ya, dipersilakan Fitria. Ya, sebelumnya saya Fitria Kurniasari izin bertanya. Di PPT itu kan disebutkan bahwa salah satu etiologi dari tumor tulang itu kan ada genetik. Nah, itu pada usia berapa sih tumor tulang itu bisa dideteksi? Seperti itu. Terima kasih kelompok. Ya, baik, terima kasih Fitria atas pertanyaannya. Selanjutnya, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, interupsi. Iya, dipersilahkan Olive. Ya, perkenalkan nama saya Olivia Maulida. Izin bertanya tentang osteosarkoma. Saya dulu punya sahabat tapi sudah almarhum ya. Dia dulu menderita osteosarkoma ini. Nah, dulu dia awalnya pernah mengalami trauma atau jatuh saat main futsal. Nah, dia itu habis jatuh itu merasakan sakit ya pasti ya. Terus di ujung bawah pahanya gitu. Terus dia jalannya pincang berhari-hari. Nah, karena pincang berhari-hari terus dia mengalami pembengkakan juga, dia dibawalah ke tukang urut gitu. Karena di daerah saya masih lebih percaya ke tukang urut daripada ke pusat kesehatan. Nah, ternyata bengkaknya itu makin parah, terus makin pincang dia jalannya. Terus karena makin parah, disarankanlah ke pusat kesehatan. Nah, dia datang terus diperiksalah di situ kan.
ternyata dia udah didiagnosis kena kanker ini, kena tumor ini, kena osteosarkoma. Terus jadi pertanyaannya itu, apakah trauma bisa memicu terjadinya osteosarkoma? Dan berapa besar harapan pasien untuk sembuh? Karena yang saya ketahui ini banyak pasien setelah didiagnosis tiba-tiba selang beberapa bulan itu meninggal dia. Jadi ya seperti yang dialami almarhum sahabat saya gitu, nggak panjang umur gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Olive atas pertanyaannya. Dari teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Zidan, Fitria, dan Olive? Silakan. Ya, izin moderator. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Fitria tadi mengenai penyebab area tumor itu kan yang genetik ya. Nah, itu di usia berapa bisa mengetahui mengidap tumor. Jadi itu di semua umur. Kalau misalkan pada bayi itu tumor ini disebut hemangioma. Tumor ini adalah benjolan kemerahan yang tumbuh pada kulit bayi. Benjolan ini terbentuk dari sekumpulan pembuluh darah yang tumbuh tidak normal dan menjadi satu. Karena tumor dapat terjadi pada semua usia, sangat penting untuk melakukan screening atau diagnosa sedari awal agar dapat diobati secara dini pula. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah dengan tes urin atau tes darah. Untuk cara lainnya itu bisa di USG, CT scan, MRI, atau PET scan, dan biopsi. Kiranya apa menjawab, Fitria? Iya, terima kasih kelompok. Ya, baik. Terima kasih Salsa atas jawabannya, di atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman kelompok ada yang ingin mencoba menjawab lagi? Iya, sebelumnya saya Hairanisa mau izin coba menjawab pertanyaan dari Zidan. Sebenarnya sel maligna itu asalnya dari mana? Dan apakah setiap orang punya sel maligna yang memicu tumor itu? Dan apakah selalu berbahaya? Ya baik, jadi sel maligna itu berperan penting pada tumor metastatis. Nah, terbukti pada patofisiologi tumor ini. Sel maligna ini mengalami pertumbuhan abnormal dan menjadi penyebab tumor ini terjadi. Nah, sel maligna ini atau sel ganas adalah sel yang awalnya normal lalu tumbuh secara tidak terkendali
menginvasi lalu merusak jaringan yang ada di sekitarnya. Sayangnya masih belum ditemukan nih penyebab pasti mutasi ini terjadi karena apa. Nah, terus jadi kita semua itu memiliki sel yang rentan terhadap perkembangan tumor atau sel maligna ini. Namun kita bisa mencegah pertumbuhan sel tersebut dengan menghindari segala sesuatu yang bersifat karsinogen. Nah, karsinogen itu sendiri adalah zat pemicu yang datang dari luar tubuh manusia. Contohnya itu seperti radiasi, zat kimia, atau virus. Nah, karsinogen ini nantinya akan menyebabkan kerusakan sel yang kemudian berkembang menjadi kanker dan tumor. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, makan tidak sehat, dan malas olahraga, nah itu juga bisa menjadi pemicu tumbuhnya sel kanker. Untuk pola makan yang buruk itu merupakan salah satu faktor pemicu kanker paling tinggi, terutama kebiasaan mengkonsumsi makanan bergula tinggi. Kenapa? Karena tubuh kita ini akan memecah gula menjadi glukosa untuk dipakai sebagai energi. Namun kalau kelebihan simpanan glukosa yang ada di dalam tubuh itu dapat mempengaruhi perkembangan sel pada tumor. Nah, sel tumor ganas ini membutuhkan asupan glukosa yang tinggi. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi banyak gula-gula yang tinggi, itu bisa menyebabkan terjadinya sel tumor. Jadi semakin banyak gula yang tersimpan dalam tubuh, semakin banyak juga gula yang nantinya akan dimakan oleh sel tumor, sehingga dapat mempercepat terjadinya tumor bertumbuh. Seperti itu, apakah terjawab? Ya, terima kasih sangat menjawab. Ya, baik. Terima kasih Nisa atas jawabannya dan juga atas pertanyaannya. Terakhir untuk pertanyaan dari Olive, saya ingin mencoba menjawab ya. Untuk penyakit osteosarkoma, jadi mengapa osteosarkoma ini termasuk salah satu penyebab pemicunya itu adalah trauma. Nah, sebelumnya juga tadi pertanyaan Firda juga sama ya tentang tumor yang disebabkan dari trauma. Nah, osteosarkoma itu termasuk dalam jenis kanker agresif. Namun mayoritas pengidapnya bisa ditemukan total dengan kombinasi beberapa metode pengobatan. Nah, metode penyembuhan osteosarkoma itu meliputi kemoterapi, operasi, dan kemoterapi tambahan lanjutan. Kemudian berdasarkan jurnal yang saya baca juga, itu osteosarkoma sejak tahun 1970-an itu sebanyak 20% dapat sembuh dengan dilakukannya kemoterapi sebanyak 2 kali, di mana dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan terapi adjuvan dan neoadjuvan tersebut. Nah, sebelum itu penting juga untuk mengetahui faktor-faktor risikonya terjadi kekambuhan osteosarkoma yang diberi neoadjuvan agar dapat ditemukan cara maupun kombinasi terapi baru yang lebih baik sehingga akan meningkatkan angka dari penyembuhan tersebut. Jadi kemungkinan sembuhnya itu mungkin 20%, tetapi itu setelah melakukan kemoterapi sebanyak 2 kali. Namun kita juga bisa lihat faktor risikonya. Kalau misalkan bisa ditemukan terapi lainnya, itu bisa menambah persenan dari kesembuhan pasien tersebut. Gitu. Apakah sudah terjawab dari Olive? Iya, sudah Giska, makasih. Ya, baik. Terima kasih kembali. Ya, mungkin dari segitu aja dari sesi tanya jawab kelompok kami bersama dengan teman-teman. Dari Bu Nur, ada yang ingin ditambahkan? Silakan Ibu.
Ya, mungkin dari Bu Nur ada ingin ditambahkan apa atau dikoreksi, dipersilakan Ibu. Ya, nah itu. Ya. Baik, sebentar ya. Lagi ada apa dari Bu Ratu sebentar. Ya, baik Ibu. Maaf, alhamdulillah sudah selesai rapatnya. Baik, minggu depan UTS lagi ya. Tadi ini rapatnya rapat tentang persiapan UTS. Baik, terima kasih tadi pemaparannya. Cuma saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa konsentrasi tadi mendengar karena satu mendengar rapat, satu mendengar penjelasan dari adik-adik semua. Insya Allah sudah ini sudah pada menguasai ya. Jadi tadi beberapa pertanyaan saya ada yang tidak menyimak seperti itu. Pada kasus neoplasma ya, neoplasma muskuloskeletal. Nah ini memang suatu kondisi di mana terkadang di dalam praktek klinisnya nanti kita ada juga yang menemukan kasusnya seperti itu. Tapi paling 1% atau 2% lah dari jumlah pasien yang kita temui seperti itu. Nah, memang terkadang yang pasien yang dengan kasus neoplasma atau bisa dikatakan tumor atau kanker ini memang jika kita tidak jeli itu terkadang memang baru beberapa kali terapi, kemudian beberapa bulan kemudian si pasien sudah meninggal seperti itu, atau terkadang baru 2 kali terapi, kemudian atas saran dokter dan atas saran kita yang bisa mengidentifikasi dan menganalisa riwayat si pasien, itu biasanya umur pasien lebih lama seperti itu. Nah, jadi biasanya jika si pasiennya mau mengikuti saran dari tim medis, itu biasanya bisa tertolong dan maksudnya jangka untuk penyebaran atau penyembuhan itu bisa lebih lama seperti itu. Mungkin tapi bahan saya sedikit sekali karena beberapa hari ini saya agak sibuk, jadi saya mohon, udah bisa share screen-nya. Bentar ya. Saya izin share screen ya, tapi hanya sedikit saja, tidak apa-apa ya.
Iya, Iya, Ibu. baik, Apa, Bu? tidak apa-apa. Saya secara globalnya saja. Matahari. Ya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan adik-adik semua yang sudah belajar dari tadi pagi ya sampai sore ini. Kemudian minggu depan udah persiapan UTS ya. Semangat, masih bersyukur bisa kuliah ya dengan kondisi seperti saat ini. Baiklah, di sini saya cuma memaparkan sedikit saja. Mungkin adik-adik sudah lebih banyak membaca teorinya, jadi sama-sama kita pelajari agar nanti pada saat kita di lapangan nanti adik-adik tidak kaget, ini apa sih sakitnya, kok mendadak aja meninggal, ini apa sih kok mendadak saja pincang, kok mendadak sakit patah kakinya, seperti itu. Jadi sedikit banyaknya dengan teori ini nanti bisa menganalisa atau mengasesmen pasien seperti itu. Kacau ya, tidak apa-apa lah. Baiklah, ini kita mengenai neoplasma muskuloskeletal ya. Neoplasma muskuloskeletal ini memang lazimnya disebut tumor atau kanker ya, kalau yang agresifnya, yang ininya, yaitu suatu penyakit pertumbuhan sel di dalam organ tubuh yang timbul dan berkembang biak berupa sel-sel baru yang tumbuh abnormal, cepat, tidak terkendali, dengan bentuk, sifat, dan gerakannya yang berbeda dari sel asalnya. Ini menurut Berland tahun 2006 ya. Jadi seperti yang adik-adik jelaskan tadi juga, bahwa neoplasma muskuloskeletal ini dia tuh berbentuk jaringan lunak ya, dan dia bisa menyerang di otot, di sendi, di fasia, ada juga yang di tulang, yang disebut nanti osteosarkoma ya. Kemudian neoplasma itu sendiri banyak pembagiannya, ada tumor primer, tumor sekunder, kemudian tumor metastasis, dan osteosarkoma. Nah, salah satunya ini tumor primer. Tumor primer ini berarti tipe tumor yang dimulai memang masalahnya itu di otak gitu. Primer berarti motornya yang utama. Berarti memang yang bermasalah itu otak. Kemudian dia bisa menyebar ke bagian otak yang lainnya. Kemudian jika tidak diketahui atau tidak ditangani, bisa ke
tulang belakang, seperti itu. Dan tumor otak ini biasanya jarang menyebar ke organ lain seperti paru, jantung, seperti itu tidak ada, dia hanya ke sel-sel yang berhubungan dengan otak saja. Dan malah untuk tumor otak ini justru 20-40% itu malah ada yang berasal dari tempat lain gitu. Pokoknya dia ada tumor di jantung atau paru, kemudian atau di tenggorokan atau di lidah. Jadi dia bisa menyebar ke otak karena dekat seperti itu. Tetapi kalau dari dia sendiri, dari otak sendiri itu jarang menyebar ke organ lain. Nah, etiologinya sendiri itu sampai saat ini memang belum diketahui pasti, namun ada beberapa faktor pencetus ya, misal seperti yang ditanyakan temannya tadi, kena trauma ya, nah, setelah trauma kok malah jadi kanker seperti atau tumor gitu kan, nah itu hanya pencetus saja. Sementara sebelumnya itu sel tumor atau kanker itu sudah ada memang di tubuh si pasien seperti itu. Jadi pada saat sudah ada sel tersebut di tubuh, kemudian terjadi trauma dan kondisi fisik sedang menurun, akhirnya ya berkembanglah menjadi tumor atau kanker seperti itu. Nah, adapun beberapa faktor yang menjadi pencetusnya itu herediter atau famili atau keturunan memang ada. Itu memang ada, keluarga saya juga ada itu, tapi keluarga jauh itu kanker kanker darah ya. Nah, itu memang keturunan, bapaknya kena, terus anaknya ada yang kena, seperti itu, salah satu gitu. Kemudian nanti cucunya ada lagi yang kena salah satu. Tapi ini hanya pencetus ya, bukan penyebab. Kemudian embryonic cell rest atau perubahan sel embrional. Ini pada saat pembentukan di kandungan ya, atau dalam janin. Kemudian trauma, nah seperti contoh yang dibahas tadi, yang ditanya tadi, misal sudah ada sel osteosarkoma misalnya di lutut, sudah ada bibitnya seperti itu, kemudian terkena trauma pula, jatuh, akhirnya dia memang jadi menyebar. Menyebarnya kenapa? Oh ya, seperti yang dikatakan teman tadi, dia dibawa ke tukang urut, seperti itu kan. Nah, dibawa ke tukang urut, itu memang cepat penyebarannya, karena apa? Sel kanker atau tumor ini, dia sama seperti, istilahnya, dia menyerap sari-sari makanan atau metabolisme tubuh kita yang lewat di area tumor tersebut. Makanya fisioterapi untuk pasien yang ada tumor, riwayat tumor atau kanker, itu HIT terapi tidak boleh. HIT terapi, masas, itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jadi saya dulu pernah praktek di Darmais, magang di Darmais, itu kan pasien kanker semua itu memang tidak ada yang HIT terapi. Yang pakai interferensial pun hanya pasien-pasien tertentu. Misal dia kankernya di kaki, kemudian yang di interferensial pinggang, boleh, asal areanya jauh seperti itu. Tapi kalau berdekatan, oh kankernya di kaki, di femur umpamanya, yang di tens femur juga, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau untuk
massage atau heat terapi itu memang tidak boleh sama sekali. Jadi terapinya hanya yang jelas tidak boleh yang untuk melancarkan aliran darah di area yang terkena tumor, yang areanya dekat tumor seperti itu. Jadi itu tidak boleh, itu merupakan area kontraindikasi karena dengan nanti diberi heat terapi kan otomatis aliran darah lancar. Jadi ketika aliran darah itu lewat langsung diserap oleh sel tumor tersebut. Akhirnya tumornya semakin membesar dan itu akan memperparah kondisi pasien. Seperti itu. Kemudian radiasi, ya ini biasanya tenaga ronsen ini ada juga teman saya dulu sama-sama CPNS, perempuan, kebetulan baru menikah, dia sudah bekerja dan mungkin mereka biasanya pakai anti radiasi di tubuhnya, mungkin pada saat itu jarang memakai. Akhirnya juga berapa tahun bekerja, beliau sudah meninggal karena waktu itu di otak juga terkenanya. Jadi ini hanya pencetus seperti itu. Lanjut. Dan tumor primer spesifik ini juga ada hubungan juga dengan tumor otak ya. Merupakan tumor spesifik dalam otak dan pemberian namanya itu sesuai dengan lokasi otak yang terkena. Jadi nama-nama banyak ya. Dibaca saja teorinya nanti. Kemudian tumor metastasis. Ini yang kalau tumor primer tadi kan dari otak ke bagian otak lain paling menyebarnya ya. Kalau tumor metastasis berarti dia dari organ ke organ yang lain seperti itu. Seperti ini. Awalnya dia tumornya di sini, usus ya, kemudian bermetastasis atau berkembang atau menjalar ke liver, kemudian ke paru. Nah dari sini nanti bisa ke tenggorokan, kemudian bisa ke otak seperti itu. Ini namanya tumor metastasis. Ini pengertiannya merupakan tipe tumor yang dimulai di bagian tubuh dan kemudian menyebar sampai ke otak. Bisa sampai ke otak, seperti itu ya. Yang terakhir, osteosarkoma ya. Ini contoh-contohnya tadi, yang adik-adik ini kan. Jadi ini juga sesuai area juga. Contoh-contohnya, ini biasanya osteosarkoma ini menyerang pada tulang-tulang besar ya. Ini seperti ini kan, femur sama tibia. Ini femur juga ini. Ini sepertinya, ini siku nih. Seperti itu. Ini salah satu gambarnya. Nah, ini maksudnya osteosarkoma merupakan jenis tumor yang bermula menyerang sel-sel pembentuk tulang. Jadi memang itu yang tadi dikatakan, dia sudah ada bibitnya gitu. Pada saat sel-sel pembentuk tulang sudah ada bibit sel tumornya. Kemudian bisa di tulang mana saja, tetapi paling seringnya di tulang-tulang besar, seperti femur, tibia, dan humerus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di tulang yang lainnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik sudah pada mengerti. Mohon maaf tadi tidak terlalu ini ya, sayanya ngikutin sekali.
diskusinya. Ada yang ingin bertanya? Sama Bu Iha udah selesai ya? Izin bertanya, Bu. Sudah, Bu, tadi jam 12. Yang kuliah dengan saya, ini Patu masih ada ya? Setelah UTS ya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau di luar ini juga nggak apa-apa, entah mungkin ada mata kuliah yang saya berikan, ada yang kurang atau yang terlupakan atau yang tidak dimengerti, tidak apa-apa, berhubung minggu depan sudah mulai ujian ya, UTS ya. Halo. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu, mengenai ujian patofisiologi muskuloskeletal. Ini berarti nanti soalnya itu materinya dari PPT-nya Ibu juga ya, Bu? Ya, biasanya gimana kalau dosen sebelumnya? Saya pun belum tanya nih sampai JMK-nya. Kalau yang semester lalu, maksudnya yang mata kuliah lain seperti itu? Izin menjawab, Bu, dari materi-materi kelompok dan dosen, Bu. Oh ya, ya nanti kan makanya saya ingatkan, maksudnya mohon ingatkan saya jika ada bahan yang belum saya share seperti itu, kemudian seandainya ada yang belum saya share nanti umpamanya udah ujian, berarti ya dari bahan makalah atau presentasi kelompok saja nanti saya ambil seperti itu. Nanti mohon ingatkan saya mana si pen-nya ya, mana yang masih belum saya kirimkan bahannya. Nanti saya akan buat soal dari situ plus dari materi dari pemaparan kelompok ya, biar nanti sama-sama dipelajari seperti itu. Iya. Soalnya kan tidak 100% bahan dari saya juga bisa memenuhi dari teorinya seperti itu. Tapi nanti untuk prakteknya gimana, Mila? Biasanya ada ujian prakteknya, enggak ya? Izin menjawab, Bu, untuk prakteknya belum ada pembahasan dari Pak Ganes, Bu. Tapi waktu itu katanya prakteknya itu sudah dengan presentasi, Bu. Oh, jadi penilaiannya dari presentasi ya? Iya, Bu. Tapi nanti mau saya konfirmasi lagi, Bu, ke Pak Ganes untuk UTS-nya nanti. Oke. Iya. Ini pun saya juga tadi sudah dipesan sama Bu Kajur untuk mempersiapkan soal-soal dan dosen-dosen yang masih ada hutang untuk jam mengajarnya. Saya masih hutang apa ya? Nggak ada ya? Yang mata kuliah ini satu lagi tapi masih di akhir bulan ini ya. Pas hari perkiraan lahiran saya ini. Tanggal 29. Oke, berarti minggu depan ya. Oke, tidak apa-apa. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah capek ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang tumor ini. Jadi nanti di lapangan itu biasanya saat anamnesa lah kita nanti yang harus lebih jeli seperti itu. Seperti pasien datang sakit pinggang mendadak, kemudian setelah di ronsen tidak apa-apa, kemudian setelah diterapi malah tambah sakit, setelah minum obat masih sakit, seperti itu. Nah, jika ada kondisi seperti ini, kalau menurut adik-adik gimana? Apa yang akan kalian sarankan seandainya pasien datang dari ronsen tak tampak kelainan, kemudian dari pemeriksaan inspeksi dan palpasinya juga tidak tampak, tetapi kejadiannya progresif. Misal si pasien datang sakit pinggang, kemudian 2 minggu kemudian tambah sakit, 2 minggu kemudian mulai terasa kebas-kebas ke kaki, seperti itu. Nah, kalau menurut adik-adik gimana? Apa yang kalian sarankan seperti itu? Kalau yang berhubungan dengan kasus ini, maksudnya tumor. Seperti tadi, pemeriksaannya apa biasanya kalau tumor? Iya, kan kita curiga tuh, kok bisa ya ronsen normal, diperiksa tekuk-tekuk nggak ada apa-apa, seperti itu. Misal HNP gitu kan, berdehem biasanya kan udah ada terasa sakit atau fleksi sakit, seperti itu. Ini fleksi nggak sakit, dehem nggak sakit, gitu. Beragat nyeri gitu tidak ada yang sakit. Apa yang kalian sarankan? Kalau sesuai dari materi yang tadi, seperti itu. Ada yang punya ide? Nggak apa-apa, biar belajar aja gitu. Kita sharing-sharing cerita aja, biar nanti besok kalian udah nggak kaget lagi gitu. Apa disarankan ke tukang urut? Atau gimana? Izin Bu. Ya. Iya, izin coba menjawab. Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan dulu Bu, karena kan kalau ceritanya penyakit ini semakin lama semakin sakit, progresif, berarti kan si penyakitnya itu ada yang berkembang. Mungkin aja ada indikasi ke tumor tadi, karena kan tumor bisa semakin besar ya. Iya. Nah, pemeriksaannya mungkin bisa kayak kalau besar mungkin bisa dipalpasi sih Bu, mungkin nanti bisa terasa apakah ada bagian yang tumbuh yang baru di dalam itu. Terus untuk langkah selanjutnya mungkin rujuk kali ya ke fasilitas layanan kesehatan lain. Karena kan kalau di terapi saya belum paham harus gimana lebih jauhnya gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ya itu langkah awalnya. Langkah keduanya mungkin bisa disarankan ke mana lagi? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan pemeriksaan di daerah yang sakit, tapi tidak ada yang bermasalah gitu Bu di organnya, mungkin kita bisa menyarankan untuk dilakukan foto di bagian otaknya gitu Bu, karena mungkin kayak yang tadi jenis tumor kan ada tumor yang dari otak tapi dia sudah menjalar ke organ yang lain. Jadi mungkin kita bisa lakukan foto di bagian otaknya gitu Bu, untuk melihat apakah ada masalah di otaknya sehingga dia
menjalar ke organ-organ lain dan menyebabkan rasa sakit di organ tersebut, Bu. Baik, hampir benar. Berarti kalau otak kan tadi menyebarnya palingan sampai ke sumsum tulang belakang ya. Oh ya, pinggang bisa lah termasuk ya. Kalau seandainya di lutut kan nggak ada hubungan tadi tuh. Kalau yang tumor otak tuh kan tidak sampai. Itu apa? Yang fotonya yang lebih detail gitu. Mohon izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau salah mohon dikoreksi. Kalau menurut saya, kalau kita ketemu kasus kayak yang Ibu bilang tadi, pertama-tama banget itu, pasti kan kita tanya-tanya dulu ya, Bu, sebelum intervensi fisioterapi, kayak riwayat-riwayat pasiennya, pernah sakit enggak, pernah kecelakaan enggak. Terus, misalnya kita kasih terapi, karena kan kita belum ngeh banget. Ternyata pasiennya setelah kita pegang itu, ada keluhan, kok malah jadi tambah sakit sih, gitu-gitu. Pas dia balik lagi kita periksa, kan kita sebelumnya ada pembekalan kayak gini kan, Bu, belajar-belajar gitu. Kalau menurut saya pribadi, selain kita, pasti kan kita ingat-ingat yang udah kita belajarin apa. Pasiennya ini dirujuk untuk lakukan foto CT scan, terus konsultasi ke dokter. Kemudian kan nanti pasti kalau sama dokter, setelah dibaca hasil CT scan-nya kayak gimana, oh ini ada tumor gini-gini, nanti fisioterapinya bilang ke pasti kan pasiennya ceritakan ke dokter kalau saya fisioterapi tapi malah tambah sakit gitu-gitu. Jadi ada kesinambungan gitu lah, Bu, antara dokter sama fisioterapi. Si pasien tahu kalau dia ternyata kena tumor atau kanker gitu, jadi fisioterapinya juga jadi tahu harus terapinya gimana. Terus lebih ditanganin dengan pasti. Ya, bagus. Jadi seperti itu kita nanti menganalisa. Yang dikatakan saya tadi benar. Kita periksa dulu, kita palpasi, ada nggak benjolan. Tapi kalau dia osteosarkoma mah nggak ada benjolan biasanya, dia di dalam kan. Kemudian ya udahlah, daripada nanti ada apa-apa seperti itu. Bapak, Ibu bersedia tidak untuk scanning? Tadi kan awalnya saya ceritakan kan foto ronsen tidak ada kelainan. Memang kalau ronsen itu dia hanya menggambarkan kepadatan tulang saja seperti itu sama bentuk tulang. Tetapi kalau scanning atau MRI itu nampak jaringannya ada atau tidak osteosarkoma seperti itu. Nah, bagus tadi yang Mila katakan juga ada hubungannya dengan otak. Jika memang areanya itu memang ada hubungan dengan otak seperti itu. Nah, kalau seandainya dia di tulang lutut, nah itulah yang dikatakan Melin dengan scanning atau akan nampak atau MRI. Nah, seperti itu nanti. Jadi jangan kita pasien udah terapi 2 kali tambah sakit, Bu, tambah sakit, Pak. Ya, apa-apa itu proses perbaikan, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus ini betul kata Melin juga tadi, kita ini lagi riwayatnya seperti itu kan, apakah ada keluarga riwayat tumor juga atau ada kecelakaan atau apa seperti itu. Karena kami kemarin juga ada kasus 2 orang seperti itu, jadi tulang belakangnya awalnya sakit pinggang, sakit sekali katanya kan, sudah diterapi, diagnosa dari dokter spesialis saraf itu HNP. Jadi kami berikan HIIT terapi, oh enak katanya, saat terapi enak. Kemudian disarankan dokter traksi, kami berikan traksi, enak saat terapi. Tapi setelah pulang itu pas malah tidak bisa duduk seperti itu. Akhirnya 2 hari kemudian datang lagi, Bu gimana nih kok tambah ini katanya, tambah sakit seperti itu kan. Jadi kami kirimkan kembali ke dokter saraf. Kata dokter saraf lanjut aja lah terapinya seperti itu.
Tetapi karena kami tidak mau ambil resiko, kami sarankan untuk MRI. Ternyata memang tidak tampak rupanya HNP-nya. Padahal di pemeriksaan positif, hanya saja waktu MRI itu masih dokter saraf ya, ortopedik yang menangani. Waktu itu hanya terbaca memang tetap HNP, jadi tetap disarankan terapi kembali. Jadi kami terapi lagi dan kami sarankan pakai korset. Ternyata tidak juga sembuh. Sampai si pasien terkadang apabila sedang kambuh sakit pinggangnya itu kadang katanya terasa gelap katanya. Nah, inilah yang mungkin dikatakan tadi tumor primer tadi ya, dari otak ke sumsum tulang belakang ya udah menyebar. Jadi saya pun menyarankan kembali, Pak, kalau seperti ini saya memang bukannya tidak mau membantu, kata saya kan, sebaiknya Bapak periksa lagi tulang belakangnya untuk lebih ini MRI ulang, saya bilang. Kemudian kebetulan saat itu si pasien batuk, batuk dan Pak ke ini oh ya yang ini pasiennya TB tulang ternyata, TB tulang. Karena TB tulang ini juga bisa berkembang menjadi tumor ya, jadi kanker ya. Nah awalnya akhirnya itu karena beliau terkena batuk, saya sarankan ke dokter paru, ternyata TB tulang. Dan hanya dalam waktu 2 minggu itu tulang belakangnya sudah propos 2 diserang oleh TB tulang. Akhirnya beliau langsung disarankan operasi tulang belakang di Kota Pekanbaru. Awalnya kan disuruh ke sini ke Fatmawati Jakarta, kemudian harus dipasang pen ya, pen karena beliau punya anak kecil jadi tidak bisa ke Jakarta. Akhirnya pennya dikirim dari Jakarta dan dipasang oleh dokter di sana. Nah seperti itu. Jadi kita memang harus berkolaborasi seperti itu. Seperti kami fisioterapi, kami kirim lagi ke dokter yang mengirim awal itu saraf. Kemudian nanti jika tidak ada ditemukan apa-apa, kita kirim ke orto seperti itu. Nah jadi di sini kita harus belajar menganamnesa yang tepat seperti itu kan. Jadi jika keluhannya ini terjadi ini, kita harus ini lebih supaya tahu nanti ini apa penyebabnya seperti itu, agar si pasien tidak tidak progresif untuk masa penyakitnya ini. Gitu. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman? Sudah cukup ya? Ya. Jadi tadi pagi mata kuliah apa itu yang Mila? Izin menjawab Bu, tadi pagi mata kuliah tumbuh kembang Bu dengan Bu Iha. Yang sebelum Bu Iha? Sebelum Bu Iha ada pemberian materi Bu dari Bu Iha untuk diskusi. Oh gitu. Iya Bu. Oh, oke. Berarti full dari pagi sampai siang? Izin menjawab, iya Bu. Tadi pagi dikasih materi, kemudian kita diskusi, kemudian lanjutkan dengan Zoom sampai jam 12 tadi Bu. Oke. Gimana? Yang lain mana ini suaranya? Biar ini, biar UTS-nya besok
Ini bagus nilainya, silakan. Nanti kita ini kan. Yang sama saya masih ada mata kuliah yang belum untuk ini. Untuk kuliah dengan saya masih ada hutang nggak ya sebelum UTS? Izin menjawab Ibu, untuk kegawat daruratan besok Ibu. Oh iya, besok pagi ya? Iya Ibu, jam 9:30. 9:30, oh ya, 9:30 kita teori. Kemudian offline-nya gimana? Prakteknya gimana? Jam 1 Ibu. Iya, Di lab berarti assessment. Oke. Ya. Mudah-mudahan lancar ya, bisa ya. Nanti ini aja. Berarti prakteknya 2 kali kemarin tadi ya katanya ya. Baik. Tidak ada yang di ini lagi. Sudah ya, tadi screenshot ya. Izin menjawab sudah Bu tadi saat pemaparan. Oke. Nanti absen setelah ini ya. Kayaknya cepat selesainya ya kalau sama saya kuliahnya. Teorinya sedikit ya. Oke. Tidak ada yang mau diinikan lagi, diskusikan lagi, mata kuliah yang lain seperti itu. Izin menjawab Bu, sepertinya sudah cukup Bu. Cukup ya. Iya. Saya segan juga ini baru 2 jam ya, masih 2 jam lagi. Iya. Gimana? Tidak apa-apa? Kalau yang mata kuliah lain gimana? Dosen yang lain maksud saya. Apakah memang full 4 jam atau gimana? Izin menjawab Bu, kalau mata kuliah lain nggak full 4 jam Bu. Jadi semisal materi udah selesai gitu Bu. Iya, dosen yang lain juga gitu ya. 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 Baik. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu pemaparan dan diskusi dari adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah hasanah ilmu kita untuk bisa jadi fisioterapis yang profesional ke depannya. Kemudian minimal bisa membantu diri kita, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Terutama jika kita sudah bekerja di instansi, bisa membantu masyarakat luar. Kemudian jika ada bahan dari saya yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Jika memang ada yang benar, diambil saja ilmunya, kemudian dipelajari lagi, agar nanti saat UTS nanti adik-adik bisa mengikuti dengan baik dan
dapat hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Oke. Terima kasih atas perhatian dan ininya semua, partisipasinya. Saya harap untuk kedepannya nanti yang lain-lain ikut bertanya ya. Nggak apa-apa sih sambil ngapain gitu, tapi ya sesekali apa yang terasa tanyakan saja. Tidak mungkin tidak ada pengalaman, tidak mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Biar nanti penilaiannya bisa merata. Ya. Oke. Berarti besok pagi yang kegawat darurat kelas ini juga ya berarti ya? Iya, Ibu. Iya. Pelajari saja teorinya dulu. Kalau yang untuk BHD nanti saya coba share sama si pennya. Kemudian untuk prakteknya mata kuliah yang lain sudah ada? Yang offline? Belum ada ya? Iya, belum, Ibu. Berarti besok pagi nih yang perdana nih? Iya, di semester ini. Perdana. Kalau semester sebelumnya? Sudah, Ibu, beberapa kali. Iya ya. Di lab mana tadi? Saya kena baru. Di lab assessment, Ibu, di lantai 3. Lantai 3 ya? Itu biasanya sudah disiapkan ya sama Iya, nanti Vivian ya? yang siapkan, Ibu. Oke. Baik, nanti saya pun harus belajar lagi gitu ya. Jadi kita belajar bersama lah. Itu karena saya dulu ikut pelatihan BTCLS ini juga sudah 2015 saat saya selesai S2 itu ada pelatihan BTCLS untuk rencananya tenaga fisioterapi haji Indonesia. Tapi ternyata sampai saat ini belum tembus kita untuk masukkan fisioterapi haji. Itu pencetusnya dulu itu Pak Narto sama Pak Parmono. Sampai saat ini belum juga terrealisasi. Mohon doanya biar nanti di masa yang akan datang kita bisa. Karena untuk kegiatan haji itu kan aktivitas fisik semua kan. Berjalan, melempar jumroh, sa'i. Jadi itu semua menggunakan fisik dan ternyata kita fisioterapi tidak pernah dilibatkan. Kita hanya edukasi menjelang si calon jamaah haji berangkat. Misalnya saya itu dari dulu memang sudah ikut tim untuk tes kebugaran calon jamaah haji, yaitu Bartel test namanya, untuk tes ADL juga ya, untuk ADL. Jadi ya hanya sampai di situ. Makanya saat kami selesai S2 itu ada ide dari teman-teman memasukkan fisioterapi salah satu tim haji. Tapi karena sesuatu hal, mungkin karena tenaga fisioterapi mungkin belum ada andil di Kemenak, kemudian di tim berarti Kementerian Agama sama Kementerian Kesehatan masih kurang lah gitu. Pengaruh kita gitu terhadap para pejabat. Jadi masih belum dimasukkan tenaga fisioterapi. Sementara tenaga bidan ada, perawat ada, tenaga ronsen ada, seperti itu. Hanya fisioterapi yang tidak ada. Jadi mudah-mudahanlah nanti ke depannya bisa. Dan alhamdulillah saya dapat pengalaman saat itu, diberi pelatihan
BPJS memang dengan biaya sendiri saat itu memang agak mahal, tapi yang penting saya dapat ilmunya. Jadi untuk ilmu BHD ini memang sangat dibutuhkan bagi semua orang, terutama kita yang tim medis. Jadi saya harap nanti adik-adik bisalah mempraktekannya minimal yang ringan-ringan seperti itu, atau minimal arahan jika seandainya memang ada kegawat daruratan sekitar kita. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita ya belajar hari ini. Ini yang hadir kok makin sedikit ya. Nggak jadi hadir nih yang terlambatnya. Ya, nggak apa-apa. Saya yang penting nanti yang mereka absensi itu si Pen juga ya, Dek? Izin menjawab, iya Bu. Nanti si Pen yang rekap. Oke. Ya, soalnya nanti kan ini menyangkut penilaian ya, karena kan kehadiran juga merupakan nilai ya. Baiklah. Terima kasih. Saya ucapkan ya, semangat ya belajar ya. Oke. Minggu depan ujian. Ini si Zaid rambutnya panjang ya. Nanti itu kurangin dikit ya. Iya Bu. Iya. Ini kering nanti. aja Bu. Oh iya. Ini aja rapikan saja, apalagi saat ujian nanti ya. Tadi sudah dibagi jadwal ujiannya. Mungkin saya ada sekali nanti ikut mengawas. Jadi nanti mohon dijaga kerapiannya, etikanya, semua ya. Oke. Baiklah, kita tutup alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Tommy juga nanti rambutnya ya, kurangin dikit ya. Ya, biar rapi ya. Oke, saya izin live ya. Selamat belajar. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.